Langit Beirut sore itu berwarna tembaga. Burung-burung melintasi langit, dan suara azan berkumandang dari kejauhan. Di markas besar pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan, pasukan dari berbagai negara bersiap untuk patroli rutin. Di antara mereka, berdiri tegap seorang prajurit dari Indonesia. Namanya, Serda Arjuna Dirgantara, anggota pasukan elit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda. Berbeda dari prajurit biasa, Serda Arjuna menyimpan rahasia warisan leluhur, ilmu kebal peluru dan pengendalian diri tingkat tinggi, diwariskan dari silsilah pendekar sakti dari tanah Jawa. Ia bukan sekadar prajurit, tapi simbol kehormatan dan pelindung yang dikirim bukan untuk menyerang, tapi menjaga perdamaian. Seperti apa lanjutan ceritanya? Yuk kita lanjutkan kisahnya. Misi di garis api. Suatu malam, terjadi pergerakan mencurigakan di perbatasan Bir Label, wilayah sensitif yang menjadi garis kontak tak resmi antara Lebanon dan Israel. Drone pengintai PBB menangkap gambar ratusan pasukan Israel Defense Forces (IDF) bergerak mendekati zona larangan. Mengetahui situasi genting, komandan pasukan PBB menggelar rapat darurat. Namun sebelum perintah keluar, Serda Arjuna meminta izin secara pribadi untuk menyelidiki lebih dulu, hanya seorang diri. Komandan keberatan, namun akhirnya mengizinkan setelah Arjuna berkata lirih. "Izinkan saya menjaga damai, sebelum perang benar-benar dimulai." Malam itu, di bawah bulan penuh dan angin gurun yang menderu, Arjuna menyusup sendirian, bersenjatakan hanya senapan standar dan sebuah keris kecil peninggalan kakeknya, keris Kiai Sabrang Lintang, konon dibuat dari potongan meteorit yang jatuh di tanah Jawa ratusan tahun lalu. Pertempuran mistis di gurun, di tengah pasir dan batu, Serda Arjuna menghadang konvoi IDF yang membawa kendaraan lapis baja. Dengan suara lantang, ia memperingatkan, "Ini tanah damai, mundur, atau kalian akan merasakan murka leluhurku." Tertawa kecil, komandan IDF memberi perintah tembak. Peluru-peluru menghujani tubuh Arjuna, namun tak satu pun menembus kulitnya. Baju lorengnya tak robek, kulitnya tak tergores. Semua mata terbelalak. Serda Arjuna melangkah maju tanpa rasa takut. Mengangkat tangan kanannya, ia menghunus keris pusaka. Kilat menyambar dari langit, membelah malam. Tanah bergetar, kendaraan lapis baja mogok satu persatu, seperti terkena gangguan elektromagnetik. Prajurit IDF berlarian, panik. Arjuna bergerak cepat, seperti bayangan, tak tertangkap mata. Ia menonaktifkan satu persatu senjata musuh tanpa membunuh. Tubuhnya seperti tak tersentuh waktu, tak terluka, tak goyah. Dalam waktu 20 menit, lebih dari 150 pasukan Israel mundur, ketakutan. Mereka melapor bahwa telah berhadapan dengan penjaga tak terlihat, seorang bayangan dari timur, yang tidak bisa dikalahkan dengan peluru. Kemenangan tanpa perang. Keesokan harinya, media internasional melaporkan kejadian aneh, mundurnya pasukan IDF tanpa kontak senjata, hanya karena intervensi tak dikenal. PBB menyelidiki, namun tidak ada bukti jelas. Semua kamera pengintai rusak, hanya satu bendera kecil Indonesia yang tertancap di batu tempat Arjuna berdiri malam itu. Ketika ditanya oleh wartawan, Arjuna hanya berkata, "Kami datang bukan untuk bertempur, tapi untuk menjaga damai. Tapi jangan uji batas kesabaran Garuda." Namanya menjadi legenda. Di Lebanon, ia dipanggil Bayang Garuda. Di kalangan prajurit TNI, kisahnya diceritakan dengan bangga. Di Indonesia, ia pulang dengan senyap, kembali ke desa di lereng Gunung Lawu, menanam padi, dan hidup sebagai rakyat biasa. Namun dunia tahu, saat damai terancam, Garuda tak akan diam. Jejak sang bayangan. Beberapa pekan setelah kejadian di Bir Label, suasana perbatasan kembali memanas. Informasi intelijen menyebutkan bahwa pasukan khusus Israel tengah mengerahkan satuan elit, unit rahasia bernama Rohef Hamafet, atau penunggang kematian, untuk memburu sosok misterius yang membuat pasukan mereka kocar-kacir. Tujuan mereka bukan hanya membalas kekalahan, tetapi juga membongkar dan menangkap makhluk gaib yang mereka yakini memiliki teknologi atau kekuatan supranatural. Namun Serda Arjuna Dirgantara, yang kini menjadi simbol perdamaian di kalangan warga Lebanon Selatan, telah bersiap. Ia merasakan firasat buruk. Setiap malam, saat berzikir di bukit kecil dekat markas, ia mendengar bisikan dari leluhurnya. Anak panah tak gentar angin, tapi badai yang sesungguhnya akan datang dari dalam. Pertarungan dalam bayang. Malam itu, markas PBB disusupi. Tanpa suara,
4 prajurit penunggang kematian masuk ke perkemahan, menonaktifkan kamera dan mengendap-endap mencari target mereka, Arjuna. Mereka dilengkapi dengan peluru khusus yang dilapisi debu uranium, diyakini mampu menembus apapun. Tapi Arjuna sudah menunggu. Di tengah tenda, ia duduk bersila, tubuhnya memancarkan cahaya samar kehijauan. Ketika satu dari pasukan elit itu menarik pelatuk, waktu seolah melambat. Peluru itu berhenti di udara, membeku di depan dahi Arjuna, sebelum jatuh sendiri ke lantai, bergetar seperti hidup. Dengan gerakan tangan, Serda Arjuna memanggil kekuatan pusaka kerisnya. Angin berputar, tenda terbuka, dan semua lampu padam. Terjadilah pertarungan tak seimbang, bukan karena jumlah atau senjata, tapi karena satu pihak bertarung dengan amarah, dan satu lagi dengan kekuatan hati yang bersih. Satu persatu anggota pasukan elit roboh, bukan mati, tapi pingsan dengan wajah seperti menyaksikan sesuatu yang membuat jiwa mereka terpental. Persekutuan rahasia dan jejak pusaka. Setelah peristiwa itu, pihak Israel mulai melunak, tetapi muncul pihak ketiga yang diam-diam memperhatikan. Sebuah organisasi bayangan bernama Lux Aeternam, sebuah kelompok rahasia internasional, menganggap Arjuna sebagai ancaman bagi keseimbangan kekuatan global. Mereka mengirim seorang agen dari Asia Timur, seorang pemburu pusaka spiritual bernama Mizuki Arashi, untuk menemukan asal kekuatan Arjuna. Mizuki bukan musuh, tapi juga bukan sekutu. Ia datang membawa kitab kuno dan menyelidiki keris Kiai Sabrang Lintang. Ia mengakui, pusaka ini bukan hanya pelindung. Ia adalah kunci, dan jika jatuh ke tangan yang salah, bisa membuka gerbang Nawasena, gerbang kekuatan roh dari 7 dimensi. Kini Arjuna sadar, misinya lebih besar dari sekadar perdamaian Lebanon. Ia bukan hanya pelindung perbatasan, tapi juga benteng terakhir dari warisan Nusantara yang menyimpan kekuatan purba. Menuju tanah rahasia, bersama Mizuki dan seorang biksu Druze bernama Sei Al-Halim, Arjuna memulai perjalanan ke daerah pegunungan Hermon, tempat dipercaya sebagai titik pertemuan antara langit dan bumi menurut mitos kuno Timur Tengah. Di sana, ia akan menghadapi ujian terakhir, menyegel kembali kekuatan pusaka, atau menerima takdir sebagai penjaga gerbang dunia lama. Namun, ada kabar, pasukan Lux Aeternam sudah sampai lebih dulu. Mereka menggali kuil tua dan mencoba membuka gerbang. Gerbang Nawasena. Malam di pegunungan Hermon tidak seperti malam biasa. Angin membawa bisikan tua dari zaman sebelum manusia menulis sejarah. Di antara kabut yang menggantung, tampak keruntuhan kuil kuno, tertutup pasir, dililit akar-akar tua, namun memancarkan aura yang membuat jantung merinding. Di hadapan kuil itu, Serda Arjuna berdiri bersama Mizuki Arashi dan Sei Al-Halim. Di bawah kaki mereka, tanah terasa seperti berdenyut, seolah sesuatu yang tidur di bawah sana mulai terbangun. Gerbang Nawasena bukan hanya portal, ujar Sei lirih. Ia adalah penghubung antara dunia roh dan dunia manusia. Jika dibuka tanpa penjaga, kekacauan akan menelan dunia. Arjuna menggenggam keris pusaka Kiai Sabrang Lintang. Energi di dalamnya mulai bergetar, seperti tak sabar menuntaskan takdirnya. Pertempuran 3 dunia, namun mereka tidak sendirian. Pasukan Lux Aeternam, dipimpin oleh jenderal bayangan bernama Magnus Rehen, mantan eksorsis Vatikan yang berubah menjadi pemburu kekuatan purba, sudah membuka sebagian gerbang dengan ritual darah. Dari retakan kuil, asap hitam membumbung, dan suara-suara dari dunia lain mulai terdengar. Makhluk-makhluk roh mulai bermunculan. Ada yang berwujud kabut berapi, ada pula yang menyerupai prajurit masa lalu dengan wajah hangus dan mata merah menyala. Lindungi gerbang itu, Arjuna, seru Mizuki. Hanya pewaris garis terang Nusantara yang bisa menyegelnya kembali. Arjuna melompat ke tengah pusaran. Ia menghunus kerisnya, dan tubuhnya terselimuti cahaya emas kehijauan, warna khas dari pusaka agung tanah Jawa. Saat musuh menyerang, ia bergerak seperti petir. Setiap tebasan kerisnya bukan hanya memotong fisik, tapi juga mengusir roh kegelapan ke dimensi asal mereka. Magnus Rehen menantangnya secara langsung, membacakan mantra Latin bercampur Ibrani, mencoba melawan energi pusaka. Namun keris Arjuna bukan sembarang senjata, ia punya jiwa sendiri. Dalam benturan terakhir, Magnus roboh, terperangkap oleh cahaya dari dalam dirinya sendiri, keserakahan. Pertemuan dengan leluhur. Ketika pertempuran mereda, gerbang Nawasena terbuka sepenuhnya, namun tak melepaskan bencana. Sebaliknya, dari dalam muncul sosok cahaya yang tak bersuara, bayang leluhur Nusantara,
berjubah batik, berselendang merah, membawa tongkat dari kayu kalpataru. Ia berbicara dalam bahasa jiwa, tak terdengar di telinga, tapi dipahami di hati. Anakku, bumi menunggu penjaga yang bukan penakluk, tapi penyembuh. Kau belum selesai, pulanglah. Akan tiba saatnya Garuda terbang di langit dunia, bukan untuk berperang, tapi mengingatkan manusia, ada yang lebih tua dari senjata, yaitu kehormatan. Arjuna berlutut, kerisnya menyatu kembali dalam sarung, lalu menghilang dalam cahaya. Gerbang tertutup pelan, membawa semua roh kembali ke tempatnya. Epilog, langit merah putih. Beberapa minggu kemudian, dunia kembali tenang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan bahwa situasi Lebanon-Israel mulai stabil. Tidak ada yang tahu bagaimana konflik itu reda begitu cepat. Arjuna kembali ke Indonesia, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai legenda, tapi sebagai rakyat biasa. Ia menjadi guru silat di lereng Gunung Lawu, mengajarkan murid-murid kecil tentang makna damai, menjaga diri, dan menghormati leluhur. Namun, di suatu malam, ketika bulan purnama menggantung dan kabut turun pelan, penduduk desa kadang melihat bayangan Garuda terbang di langit, diam, tak bersuara, tapi menggetarkan jiwa. Dan mereka tahu, penjaga belum tidur,